Nah, kita klik fitur Al-Qur'annya. Ini merupakan fitur Al-Qur'annya. Di sini bisa kita lihat beberapa fiturnya. Misalkan di sini kita bisa memilih surah yang akan kita tulis. Misalkan teman-teman mau tulis mulai dari ayat 1 sampai 3. Setelah itu teman-teman mau menulis cuman ayat saja. Jadi untuk terjemahan kita matikan centangnya, terus kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pencari ilmu. Selamat berjumpa kembali di channel kami, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana caranya kita untuk menulis Al-Quran di Microsoft Word dengan mudah. Nah, untuk mengetahui tutorialnya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah masuk di Google Chrome. Jadi yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu yaitu Google Chrome. Terus yang kedua itu adalah akses internet. Di sini saya akan tambahkan tab baru. Kita akan mendownload aplikasi tambahan yang harus disambungkan ke Microsoft Word. Link untuk mendownload aplikasinya nanti saya cantumkan di description box. Jadi teman-teman tinggal klik di deskripsi. Oke, kita pastekan di sini. Setelah kita paste, kita enter. Di sini akan tampil website di mana tempat kita akan menginstal aplikasi Al-Qur'annya. Nah, ini merupakan website untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi, aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini kita akan menginstal aplikasinya. Nah, di sini juga terdapat tutorial mengenai tentang aplikasinya. Nah, kita download aplikasinya. Nah, proses pendownloadan sedang berjalan, jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah kita mendownload aplikasinya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload font yang akan digunakan dalam aplikasi tersebut. Kita akan download fontnya. Proses pendownloadan fontnya telah selesai, jadi ini kita minimize. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke File Explorer. Kita kasih full screen. Nah, setelah kita masuk ke File Explorer, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Download. Di sini sudah terdapat file yang sudah kita download tadi. Nah, kita cut dulu, kita pindahkan ke partisi yang lain. Misalkan saya pindahkan ke partisi E, terus saya buatkan folder baru. Saya tulis Al-Qur'an. Oke, kita pastekan di sini. Setelah kita paste seperti ini, langkah selanjutnya kita ekstrak terlebih dahulu. Karena ini merupakan file dalam bentuk WIRAR, jadi kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik kanan, terus kita pilih extract her. Di sini sudah kita ekstrak. Jadi di sini ada dua pilihan aplikasi yaitu Quran 32 bit dan 64 bit. Nah, untuk mengetahui berapa bit Windows yang teman-teman gunakan, kita masuk ke disk PC, kita klik kanan pada disk PC, terus properties. Di sini akan tampil informasi mengenai dengan spesifikasi yang ada di laptop teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa sistem Microsoft saya yaitu 64 bit. Di sini ada sistem tipe 64 bit. Nah, di sini bisa teman-teman dapatkan informasinya. Nah, kita minimize.
Terus kita install yang Quran 64 bit. Kita klik kanan. Terus kita klik Run Use Administrator. Ketika tampil pilihan yes dan no, maka teman-teman pilih yes. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Kita klik OK. Karena untuk pilihan bahasanya itu hanya bahasa Inggris saja. Untuk tampilan ini kita pilih sistem with. Kita next kan. Terus kita next, install. Nah, jadi proses installnya itu cukup gampang. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, finish. Nah, setelah kita install aplikasinya, langkah selanjutnya adalah kita ekstrak untuk formnya. Kita klik kanan, seperti halnya tadi untuk yang bagian aplikasi. Terus kita ekstrak R. Nah, setelah kita ekstrak, akan tampil LPMQ Hisab Misbah. Klik 2 kali. Dia tampilannya seperti ini. Terus kita install. Nah, proses instalasinya sedang jalan. Setelah semuanya kita install, maka kita akan masuk ke Microsoft Word. Kita akan mengecek apakah fitur Al-Quran tersebut sudah ada di aplikasi Microsoft Word yang kita punya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Namun teman-teman bisa gunakan juga di Microsoft Word 2016, 2010 itu bisa digunakan. Nah, di sini akan tampil bukti bahwa kita sudah menambahkan fitur Al-Quran di Microsoft Word. Di sini kita pilih install. Kita coba tambahkan dokumen baru, blank dokumen. Ketika fitur Al-Qur'annya tidak tampil di sini, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah kita masuk ke file, terus option. Di sini teman-teman pilih add-ins. Di sini bisa teman-teman lihat apakah ada tampil Quran. Nah, di sini sudah ada tampil Quran Kemenak in MS Word. Ketika ada di sini, maka yang perlu teman-teman lakukan lagi yaitu pilih Go yang bagian Home Add-ins, terus Go. Usahakan teman-teman centang di bagian ini, terus klik OK. Maka secara otomatis di sini akan tampil fitur Al-Qur'annya. Nah, kita klik fitur Al-Qur'annya. Ini merupakan fitur Al-Qur'annya. Di sini bisa kita lihat beberapa fiturnya. Misalkan yang pertama itu di sini kita bisa memilih surah yang akan kita tulis. Nah, misalkan saya mau tulis surah Al-Fatihah. Teman-teman mau tulis mulai dari ayat 1 sampai 3. Setelah itu, teman-teman mau menulis cuman ayat saja. Jadi untuk terjemahan, kita matikan centangnya. Terus kita tampilkan. Nah, dia otomatis akan menampilkan seperti ini. Mulai dari ayat 1 sampai 3. Nah, ketika teman-teman mau menampilkan terjemahannya, juga bisa. Nah, saya hapus dulu ini. Kita tampilkan ulang. Nah, maka dia akan tampil terjemahannya seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa pilih format barisnya. Misalkan teman-teman mau menampilkan nomor, terus teman-teman mau kasih selang-seling ataupun mau kasih baris baru. Nah, biasanya ketika kita tidak menampilkan terjemahan, itu kita pilih baris baru. Nah, maka dia akan tampilan seperti ini. Kita hapus dulu. Terus kita tampilkan ulang. Maka dia akan tampilannya seperti ini agar dia lebih mudah untuk kita baca. Nah, namun ketika kita mau menampilkan terjemahan, kita harusnya kasih selang-seling karena ketika kita hanya kasih baris baru saja, dia akan tampil seperti ini. Nah, ayat dulu terus terjemahan. Namun ketika kita pilih selang-seling, maka dia akan seperti ini. Kita tampilkan. Nah, setelah ayat langsung
terjemahan. Di sini juga bisa kita pilih ukuran untuk tulisan Al-Qur'annya. Teman-teman mau kasih ukuran berapa? Setelah itu di sini bisa teman-teman pilih terjemahan 2002, 2019 ataupun tafsir. Misalkan saya pilih tafsir. Kita hapus, tampilkan. Jadi dia akan menampilkan tafsirnya. Setiap ayat dia akan menampilkan tafsirnya. Saya ganti kembali jadi terjemahan. Ini kita hapus. Untuk terjemahannya juga teman-teman bisa pilih untuk fontnya Times New Roman. Bisa juga teman-teman pilih beberapa font. Tapi di sini saya menggunakan Times New Roman. Nah, ukurannya juga bisa teman-teman atur. Di sini juga teman-teman bisa terjemahan beragam bisa gunakan. Nah, selain daripada itu, di sini bisa kita lakukan pencarian Al-Quran. Misalkan teman-teman mau mencari Al-Quran ayat berapa, terus terjemahan. Di sini juga ada bantuan. Di sini ada tanda tashih. Bisa teman-teman lihat. Di sini ada tanya jawab. Terus di sini ada ta'rif, di sini ada tentang. Jadi cukup lengkap. Nah, jadi ketika teman-teman mau menulis Al-Quran, tinggal pilih. Misalkan saya pilih Al-Baqarah. Terus ayat 1 sampai 5 misalkan. Terus saya hanya mau menulis Al-Qur'annya saja. Nah, jadi dia seperti ini. Kita tidak mesti lagi menulis. Kita tidak repot-repot lagi klik kiri kanan untuk mengetik tulisan Al-Qur'annya. Di sini secara otomatis dia akan tampil tulisan Al-Qur'annya. Jadi ini cukup simpel dan mudah untuk menulis Al-Quran di Microsoft Word. Selain daripada itu, kita juga bisa menerjemahkan secara otomatis dan memberikan tafsir secara otomatis. Jadi saya cukup merekomendasikan aplikasi ini dengan tujuan untuk menulis Al-Quran ataupun menerjemahkan Al-Quran, dan ini juga resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tutorialnya cukup sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support selalu channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada dalam channel ini ke media sosial teman-teman agar kita bisa saling berbagi pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.